Bagaimana kabarnya? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap ya. Hari ini tema firman Tuhan adalah berkat di balik pergumulan. Siapa yang lagi ada pergumulan? Ya, ada yang tidak ada pergumulan? Saya doakan supaya ada pergumulan ya. Ada berkat di balik setiap pergumulan. Saudara, ya, saya itu merenung-renung saudara begini ya. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya itu tercatat di Alkitab? Dari zaman perjanjian lama kita membaca, ya sebut saja ya Abraham, kita sebut orang-orang yang luar biasa itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, kita lihat raja-raja, kita lihat Yusuf, kita lihat Daud ya. Bahkan di perjanjian baru ada Paulus yang menulis ya paling banyak surat dari perjanjian baru. Saya mencoba merenung gitu ya. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, kita ini ya pantas nggak nama kita ada di dalam cerita tentang kehidupan di matanya Tuhan loh. Di matanya Tuhan. Saya merenungkan kenapa ya mereka itu tercatat. Ternyata yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang mengalami pergumulan yang hebat. Mengalami pergumulan yang berat, yang besar. Ya, makanya bersyukur kalau pergumulanmu berat dan besar. Puji Tuhan, namamu pasti tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi jangan mau menjadi orang Kristen yang gampangan, yang murahan. Semakin berat pergumulan kita, semakin banyak ya persoalan kita. Tapi saya tidak bicara tentang orang yang bodoh ya, yang mengalami pergumulan karena kebodohannya sendiri, itu juga banyak. Ya, dia mengalami pergumulan karena dulu ketika diberkati tidak bisa mengelola keuangan. Akhirnya ketika ya penderitaan datang nggak punya apa-apa, padahal dulu bergelimang harta. Karena nggak bisa memanage keuangannya, tidak berhikmat. Nah itu salah sendiri. Tapi dalam hidup ini semua orang pasti mengalami pergumulan, saudara. Ya, dan Tuhan mau setiap kita mengalami pergumulan, kita itu pasti akan banyak. Kenapa Rasul Paulus itu menulis banyak ya firman Tuhan? Karena di dalam dia bergumul itu dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dia mencari Tuhan, dan ketika dia mencari Tuhan, dia itu mendapat hikmat, mendapat rema yang pada akhirnya dicatat sebagai firman Tuhan, dan itu benar-benar dari Tuhan. Misalnya dia berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami ya itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Sebab Tuhan itu setia dan adil. Kenapa Rasul Paulus bisa menulis begitu? Saya yakin lahir dari sebuah pergumulan yang luar biasa. Lalu Tuhan menyatakan kalimat itu di dalam hatinya, lalu ditulis, saudara. Ya, makanya kalau zaman sekarang itu dibilang quotes. Orang berkata gini, Bu Debbie itu ya banyak ya quotes-quotesnya dia. Sebenarnya itu bukan quotes saya, itu lahir dari sebuah pergumulan. Karena ya kita ada dalam sebuah tekanan atau persoalan hidup. Ya, makanya ya pemazmur berkata, aku tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar tentang kehendak Tuhan. Manusia itu kalau nggak ditekan, saudara, ya tidak mungkin kita terbentuk menjadi sesuatu yang berharga. Nah, hari ini tema firman Tuhan diberi ya berkat di balik pergumulan. Ayatnya 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita buka bersama. 2 Korintus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-7, saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bagaimana supaya kita kuat di dalam menjalani setiap pergumulan hidup? Sadarilah yang pertama bahwa kita ini manusia terbatas. Kita ini di dalam bejana tanah liat dikatakan supaya nyata kita bisa kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya dalam hidup ini jangan jauh-jauh dari Tuhan, supaya kita kuat. Begitu kita jauh, ya hilang, saudara. Bahkan kita nggak mampu. Ya, kita manusia ini terbatas.
Rasul Paulus bilang, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bayangkan harta itu bicara tentang kemuliaan. Harta itu bicara tentang kekuatan, tentang sesuatu yang wow. Tapi dipunyai dalam bejana tanah lihat, artinya mudah rapuh, mudah terkoyak. Supaya apa dia bilang? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak banyak masalah di hidup ini. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak mengalami hal yang buruk. Karena ini adalah dunia. Kita mau atau tidak, kita pasti satu saat akan diizinkan mengalami yang tidak enak, mengalami pergumulan. Nah, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita kuat menghadapi pergumulan hidup. Karena di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan ada kekuatan. Ayat yang ke-8 dia katakan di sana, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun apa? Tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus mengalami banyak tekanan di dalam pelayanannya, saudara. Ya, tetapi dia berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saya membaca ini, saya itu malu, saudara. Rasul Paulus berkali-kali dipenjara karena nama Yesus. Harusnya ketika orang dipenjara, dia disesah, dia disiksa dalam penjara, harusnya dia bisa dong berkata, di mana engkau Tuhan? Aku melayani engkau loh. Tapi kenapa engkau tidak menyatakan dirimu? Saudara, tapi dia berkata, ya di sini dia bilang, aku dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Wow, itu dahsyat banget. Dia sudah dianiaya, dia masih merasa bahwa Tuhan beserta dengan dia loh. Itu sih luar biasa, saudara, ya. Dan saya membaca ini, betapa malunya kita menjadi orang Kristen sekarang kan. Cuma masalah-masalah ringan kita udah protes sama Tuhan, masalah-masalah yang tidak berat tapi kita udah marah. Rasul Paulus bilang, aku dipenjara, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa apa? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana supaya kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita? Ya, kita harus senantiasa membawa kematian Kristus. Apa artinya kematian Kristus? Penyaliban. Tidak enak waktu daging kita disalib. Orang fitnah kita, tapi kita tidak boleh balas. Ya, orang berbuat jahat pada kita, sekalipun kita bisa membalas, tapi Tuhan bilang kamu tidak boleh balas. Kamu dalam pergumulan yang berat, ya, kamu tidak bisa melakukan hal-hal dunia lagi. Kamu harus tetap ya berdiam diri dulu di kaki Tuhan. Itu namanya membawa kematian Kristus dalam tubuh kita. Kita benar, tapi diperlakukan tidak benar. Ya, kita ada dalam pergumulan yang berat, tapi harus tetap mengucap syukur. Itu namanya menyalibkan daging, supaya kemuliaan Kristus itu juga nyata dalam tubuh kita. Ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Selama kita masih hidup, tidak mungkin tidak ada pergumulan. Kalau orang masih punya masalah, banyak yang datang, Bu Debi, saya itu loh banyak masalah. Puji Tuhan, ibu masih hidup. Amin. Karena kalau sudah mati baru tidak ada masalah. Hidup ini adalah rangkaian dari masalah. Ada orang kekayaannya oke, dia nggak kekurangan, tapi anaknya, ya, anaknya menjadi salib bagi dia. Ada orang pelayanannya luar biasa, ya, tetapi istrinya menjadi salib bagi dia, keluarganya. Ada orang pelayanannya oke, tapi keadaan keuangannya pas-pasan. Nah, kita akan diizinkan mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Tapi yang namanya dia Rasul Paulus bilang, sebab kami yang masih hidup ini, selama kita masih hidup, ya, maka masalah itu pasti ada. Kita terus menerus diserahkan, Rasul Paulus bilang. Ya, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut
karena Yesus. Ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Saudara, dalam penderitaan kita di dunia ini, mungkin kita belum berhadapan dengan maut, yang artinya kematian. Rasul Paulus mengalami maut. Berapa kali dia karam kapal, ya, berapa kali dia ditangkap, dia dianiaya, dia disesah, ya, tapi dia luar biasa. Tidak ada sekecil apapun di hatinya untuk menyangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah mundur satu langkah pun, saudara, karena kita dipanggil untuk mengakhiri sebuah pertandingan, bukan berhenti di tengah. Bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun. Apa artinya padang gurun? Padang gurun itu pencobaan, pergumulan, lapar, haus, panas, terik. Ya, tapi kita harus sadari bahwa panggilan kita tuh dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jangan berhenti di padang gurun. Banyak orang Israel berhenti di padang gurun. Mereka berbuat dosa, mereka berteriak, mereka menghujat Tuhan, menghujat Musa. Apa yang terjadi? Mereka jadi bangkai di padang gurun, saudara. Jangan berhenti, sekalipun engkau berkata, Tuhan, aku udah gak sanggup untuk berjalan. Kalau engkau sudah tidak sanggup berjalan, merayap, saudara, tapi tetaplah berjalan. Jangan pernah mundur dalam pergumulan hidup. Seberat apapun pergumulan hidup kita, berjalan. Tetaplah mengiring Tuhan dan jangan pernah menyerah. Saya percaya kita semua belum sampai di akhir hidup yang berkata seperti Rasul Paulus, kita setiap hari terus menerus, berarti nggak pernah ada stopnya. Kita mengerti karena pada waktu itu dia memberitakan Injil di tengah keadaan yang sulit. Dia ditentang, mau dibunuh. Ya, dan dia tetap berkata, saudara, aku membawa kematian Kristus. Artinya apa? Dia sudah siap mati. Dia siap mati demi nama Yesus. Tidak ada lagi yang dia pusingkan. Dan bukankah Tuhan Yesus berkata, seorang prajurit yang sudah siap berjuang, dia tidak memusingkan perkara-perkara penghidupannya, karena dengan berbuat demikian ia berkenan kepada komandannya. Kenapa kata-kata itu bisa keluar dari sebuah tulisan Rasul Paulus? Ini ditulis sudah berapa ribu tahun yang lalu, saudara. Dan kata-kata yang keluar dari Paulus itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami pergumulan yang hebat. Dia tidak pusingkan dirinya. Karena itu ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Dengar baik, semakin banyak engkau bergumul, saudara, maka Tuhan akan semakin banyak berbicara kepada kita. Ya, tapi yang namanya manusia itu maunya, aduh jangan bergumul ya Bu ya. Kalau bisa yang enak-enak aja lah hidup ini ya. Yang instan, Tuhan gak mau dengan yang instan. Kenapa Yusuf tercatat di Alkitab? Dia adalah orang yang masuk dalam pergumulan yang berat. Ya, dia dibuang oleh keluarganya, lalu dia difitnah, dia dimasukin ke sumur, dijual, jadi budak, dipenjara. Karena itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, karena kalau kita mau, saudara, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Berjuanglah supaya engkau punya catatan tentang kemenangan iman. Orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu siapa? Hanya orang-orang yang menang dalam pergumulan hidup. Makanya Yesus berkata, ketika kali kedua aku datang ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Tuhan cuma cari iman. Dan rasanya tidak mungkin, rasanya sulit, saudara. Tapi ketika kita mau berjuang bersama Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Tuhan sanggup. Di sini dikatakan, ya, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau menderita bersama Yesus, maka tidak mungkin kita juga mengalami kemuliaan bersama Yesus. Mari tanamkan di dalam hatimu hari ini, saudara. Hanya orang-orang yang mau berjuang, hanya orang-orang yang mau menang sampai pada garis akhir, mereka adalah, ya, orang-orang yang namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan. Bukankah itu goal dari hidup kita? Kalau namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan, maaf, engkau tidak layak berada di sorga yang mulia. Enggak peduli mau engkau Kristen, mau engkau pelayan Tuhan. Mari kita mulai hari ini berkata, Tuhan, aku mau bikin catatan hidup bersama dengan Tuhan, supaya aku keluar sebagai pemenang. Tuhan, aku mau bikin catatan hidup dengan Tuhan, supaya namaku tercatat di dalam kitab kehidupan.
biar kita menang sampai pada garis akhir. Ayat 12, maka demikianlah maut juga giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ini Rasul Paulus bicara tentang pelayanannya. Ya, dia sekalipun maut giat dalam dia, mau coba berusaha dibunuh, tapi tidak apa-apa demi untuk jemaat itu mendapat kehidupan di dalam Kristus. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis apa? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, engkau tidak akan mungkin bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menceritakan kemuliaan Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami pergumulan bersama dengan Tuhan. Ya, kita percaya. Iya, mungkin adiknya bisa dikasih permen dulu ya, biar yang lain tidak terganggu. Maklum saudara, anak kecil ya, namanya juga anak kecil ya. Dikasih permen atau mainan ya. Iya, ya adik ya. Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika kita mengaku percaya, maka kita bisa berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14, karena kami tahu apa? Bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya, ayat yang ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh apa? Karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kasih karunia itu akhirnya semakin besar dari pelayanan Rasul Paulus bagi orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Ingat saudara, kasih karunia itu diberi. Jangan hidup dengan prinsip hyper grace. Banyak orang berkata, itu tidak ada. Kita ini sudah diselamatkan, jadi kita mau berdosa tidak apa-apa, tetap kita selamat. Ini sangat menyesatkan. Pertama kali kita diterima oleh Tuhan Yesus, memang kita tidak diperhitungkan dosa kita. Sebab kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena kasih karunia. Ketika saya pertama kali diselamatkan Tuhan, saya tidak baik, hidup saya hancur, saya ini sampah. Bahkan saya ingin bunuh diri mengakhiri hidup saya. Tapi disitulah Tuhan menyelamatkan saya. Dia pilih saya bukan karena saya baik, justru saya brengsek, Tuhan pilih saya. Tapi ketika saya sudah diselamatkan, saya diberi kasih karunia keselamatan itu. Ini harus kita jaga, ini kasih karunia ini. Jangan sampai engkau buang dengan engkau kembali lagi ke dalam dosa. Alkitab berkata, seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Demikian orang yang sudah pernah mengecap kebaikan, tapi dengan sengaja dia berbuat dosa lagi, maka tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Hati-hati saudara. Kita buat dosa wajar, setiap hari pun kita masih buat dosa, tapi bukan dosa yang disengaja. Ada orang-orang sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, dalam kenajisan. Ya, perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, kepahitan. Mereka sengaja, padahal mereka tahu Tuhan gak suka itu. Tapi mereka bilang, kita sudah selamat, ada kasih karunia. Di sini dikatakan, ya supaya kasih karunia itu menjadi semakin besar. Artinya apa? Semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetapi ketika kita diselamatkan, jaga keselamatan itu, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 16 berkata begini saudara, kalau kita lihat judul perikopnya di sana di dalam Alkitab ada, jangan tawar hati juga ketika kita menghadapi maut. Ayat 16 bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara, kita ini mau perawatan seperti apapun, mau menjaga diri seperti apapun, mau olahraga seperti apapun, namanya manusia lahiriah pasti akan merosot. Ya, tapi bukan berarti kita nggak usah olahraga, nggak usah jaga badan. Harus kita jaga aja, itu tetap merosot, apalagi tidak dijaga.
Dikatakan di sini manusia lahiriah ini terbatas. Ya, terbatas. Mau kita jaga seperti apa? Ya, ibu-ibu mau ditarik kanan, tarik kiri, tarik depan, tarik belakang. Ya, kalau waktunya kendor pasti kendor. Ya. Tetapi Alkitab berkata ada kabar baiknya, manusia batinia bisa diperbaharui. Bisa. Ya, itu yang namanya ya inner beauty, dari dalam dia keluar. Jangan engkau hanya mempercantik manusia luarmu, tapi dalammu tidak, ya tetap kayak nenek sihir. Ya Pak, ya. Saya banyak lihat loh orang-orang yang sibuk terus dengan mengurusi kecantikannya, ya pergi suntik kanan, suntik kiri. Kalau hatimu busuk, tetap mukamu jahat. Ya enggak saudara? Ya. Tapi kalau kita ini dari dalam diperbaiki, buang semua kepahitan, buang amarah, buang dosa, bersukacita, mengucap syukur. Ada orang-orang yang gak perawatan begitu rupa, tapi ketemu orang, udah umur tua ya, oma umur berapa? 76, masih cantik ya. Iya enggak? Iya. Memang manusia lahiriah ini akan terus merosot, tapi kabar baiknya manusia batiniah ini bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Ingat saudara, manusia lahiriah ini kita nggak bawa menghadap Tuhan. Kalau mati, manusia daging kita ini kembali menjadi tanah. Tapi manusia roh batiniah kita itulah yang akan menghadap Bapa di sorga. Nah hari ini banyak orang cuma sibuk ngurusi penampilan lahiriah, tapi dia lupa memperbaiki manusia batiniahnya. Manusia batiniah itu diperbarui, diperkuat lewat apa? Lewat persoalan, penderitaan, roh kita tuh menjadi semakin kuat. Ya, karena itu dikatakan di sini, ya manusia batiniah kita itu dibaharui. Jadi sekalipun manusia lahiriah kita merosot, menjadi keriput, enggak apa-apa, yang penting manusia batiniahnya diperbaiki. Kalau manusia batiniah itu cantik, itu terpancar sampai keluar. Tapi ada orang-orang masih muda sudah kelihatan keriput semua. Ya, kenapa? Karena di sininya ini jelek, tidak diperbaiki. Ya, sesuatu yang benar itu dari dalam mengalir keluar. Jangan cuma kau poles di luar. Ya, jangan cuma olahraga, terus olahraga baik, tapi itu tidak menjamin, karena yang namanya mati bisa datang kapan saja. Ya, ada orang-orang nge-gym mati loh saudara. Bukan soal manusia lahiriahmu, tapi manusia batiniahmu. Jangan kau pikir setelah engkau rajin olahraga, terus engkau rajin minum vitamin, engkau rajin general check up setiap bulan, terus engkau umur panjang atau tidak. Umur manusia mati hidup kita di tangan Tuhan. Mau kau olahraga kayak apa juga, yang pernah saya cerita anak muda nge-gym tiap hari, kalau makan selalu ditimbang kalorinya berapa, lemaknya berapa. Nanti mau tidur malam dia naik di atas timbangan, kalau kelebihan 2 ons dia olahraga dulu sebelum tidur. Ya, dia tidak mau kelebihan. Sangat benar-benar luar biasa. Masih muda, umur 38, pergi ke China mau lihat prospek bisnis, pulang jenazah. Kenapa? Ditabrak mobil. Hidup ini nggak ada yang tahu. Makanya jangan engkau sombong berpikir karena engkau gym, olahraga, terus umurmu panjang. Saya itu suka ketawa lihat orang-orang itu yang menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia olahraga tapi dia dosa terus, nggak pernah menghormati Tuhan. Dia general check up saudara. Kemarin saya tuh ketemu sama teman, dia bilang, Bu Dewi, saya mau tanya sama ibu nih. Waktu itu di gereja kami, Bu, ada seorang ya worship leader, dia datang hari Minggu tuh seneng banget, ketawa-ketawa, sampai bapak itu nanya, kamu seneng banget kenapa? Iya dong seneng, kemarin hasil general check up saya keluar, gula darah bagus, tekanan darah bagus, jantung bagus, semua bagus. Jadi saya seneng, ternyata nggak ada penyakit apa-apa. Oh iya, habis itu dia mimpin pujian, dia bilang gini, saudara ada yang mau kesaksian nggak? Kalau ada yang mau bersaksi silakan maju ya. Ya ditunggu nggak ada yang kesaksian, lalu dia bilang, oh kalau nggak ada ya udah kita angkat satu pujian, silakan musik. Dia baru mau angkat lagu jatuh di mimbar, meninggal hari itu. Hasil general check up semua bagus. Makanya bapaknya tanya sama saya, berarti menurut Bu Dewi perlu check up nggak Bu?
Saya bilang kalau mati, mati juga Pak. Mau bagus hasilnya, kalau waktunya mati, mati. Jadi hidup ini ya bukan soal apa-apa saudara. Mari di dalam pergumulan hidup pun engkau tetap percaya kepada Tuhan. Berarti bahwa aku percaya Tuhan, di balik masalah ini pasti ada berkat Tuhan. Manusia batinnya aku tuh semakin dikuatkan, semakin dibaharui, rohku semakin barui. Karena ketika kita menghadap Tuhan, yang akan kita bawa ini manusia batinia. Lalu ayat yang ke-17 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Satu hal yang harus kita ingat saudara, bahwa satu saat kita ini akan menerima kemuliaan, bukan hanya nanti di sorga. Ayat ini berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita sedang menderita, sabar saja. Tidak akan pernah dicatat kisah Hana di Alkitab ketika dia melahirkan seorang Nabi Samuel kalau dia tidak mandul. Saya bingung, semua perempuan di Alkitab itu mandul. Mamanya Yohanes ya, pembaptis, mandul. Hana, seorang ibu dari nabi besar Samuel, itu mandul. Sarah, istrinya Abraham, mandul. Banyak sekali perempuan mandul di Alkitab. Kenapa dicatat mandulnya itu? Itu adalah sebuah pergumulan. Orang tuh mandul, bergumul nggak saudara? Bergumul. Tapi kisah tentang kelahiran Samuel tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab kalau tidak ada pergumulan Hana yang mandul. Waktu dia bergumul, dia datang di dalam bait Allah, dia bilang kepada Imam Eli, doakan aku, kalau Tuhan memberi aku seorang anak, maka anak itu akan aku serahkan menjadi milik Tuhan. Dan iman Hana di tengah pergumulan itu melahirkan Samuel, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, di balik setiap pergumulan ada kemuliaan yang besar. Kalau saya tidak diusir dari keluarga saya pada waktu saya terima Yesus, tidak akan ada Debbie Basjir yang hari ini bisa hidup saya memberkati saudara. Kenapa ada penderitaan? Karena ada pergumulan. Jangan anti dengan pergumulan. Hadapi pergumulan dan berkata, Tuhan, aku akan menang. Aku akan duduk di kaki Tuhan. Dan aku percaya aku bisa melewati ini. Dari saudara, ayat yang ke-18 berkata yang terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, susah memang melakukan ini, tidak gampang. Rasul Paulus berkata, kenapa dia nggak peduli dengan semua penderitaan yang dialami? Karena dia tidak tertarik lagi dengan apa yang kelihatan. Dia nggak tertarik lagi dengan dunia ini. Dia nggak tertarik lagi dengan hal-hal yang ada di dunia. Dia hanya tertarik dengan sesuatu yang tidak terlihat, yaitu yang ada sampai pada kekekalan. Kalau kita semua punya berpikiran seperti itu, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bakal bertahan sampai di garis akhir. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari saudara, kita buka bersama bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Ibrani pasal 12 ya. Judul perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita ini sudah diberi karunia iman, percaya sama Yesus itu anugerah. Karena untuk percaya Yesus itu pun kasih karunia, itu anugerah, beriman ya. Nah setelah kita diberikan itu, kita harus mempertahankan nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama baca bersama, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Alkitab berkata ternyata saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara dan saya berada dalam satu gelanggang, di dalam satu arena pertandingan dan perlombaan. Anda setuju atau tidak? Saya tidak minta persetujuan Anda, karena Alkitab berkata, ya, mau atau tidak, setuju atau tidak, kita semua wajib mengikuti perlombaan iman. Kalau ada perlombaan, berarti satu saat ada yang menang, ada yang kalah. Ya, saya berdoa semua jemaat di tempat ini menang sampai pada garis akhir. Ya, jangan sampai kita ini sudah bersusah-susah ikut Yesus, akibat saudara kita masih terus hidup dalam dosa, lalu kita kalah pada pengakhirnya. Jangan ya nak ya, jangan ya dek ya, bahaya ya dek ya. Ya sudah, mari kita kembali kepada ayat ini. Dikatakan kenapa kita harus berlomba sampai pada akhirnya? Karena kita mempunyai banyak saksi. Saudara percaya nggak bahwa kita ini hari ini hidup ada saksinya loh? Ya, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi hidup kita yang pertama itu siapa? Ya, siapa yang tahu? Dapat sepeda loh di bawah. Siapa saksi hidup kita yang pertama? Tuhan dong ya. Masa gitu aja nggak tahu loh? Ampuni mereka ini Tuhan. Kamu tuh lulus sekolah minggu nggak sih? Ya cuma ngomong Tuhan aja berat loh. Ya pasti dong ya. Saksi yang pertama kita itu siapa? Ya Tuhan. Alkitab berkata mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk kemudian memberikan upah kepada mereka nanti pada akhir zaman. Jadi saksi kita yang pertama itu mata Tuhan, dan mata Tuhan itu kecanggihannya melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Biar saudara mau sembunyi di kamar hotel, ya di bawah tanah, atau saudara melakukan kenajisan di basement, di dalam mobil, tetap terpantau sama mata dan kanan kirimu. Hati-hati lu. Ya, jangan cuma ngomong, bilang kanan kirimu Tuhan baik dari dulu. Sekarang bilang kanan kirimu hati-hati lu. Karena mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih. Jadi tidak ada guna kan kita hidup ini mau pencitraan toh? Kalau kita tahu bahwa ada saksi yang melihat hidup kita. Ngapain mau seorang di gereja? Pelayanan, ya mau apa, khotbah atau apa. Kalau hidupmu itu nggak beres, ya nggak usah pura-pura. Dikatakan ya saksi yang pertama yang pasti melihat hidup kita itu mata Tuhan. Yang kedua saksi kita siapa? Malaikat. Malaikat itu ada loh. Iya, mengikuti kita. Jangan cuma berdoa ini, malaikat aku mau pergi sertai aku. Kau pergi ke panti pijat juga malaikat lihat. Kau kan nggak bisa bilang, malaikat tutup mata dong. Kagak. Ada rekaman hidupmu. Ada rekaman hidup kita. Nanti satu saat kita menghadap pengadilan Kristus, kata firman Tuhan, ditanya, kamu pernah selingkuh nggak? Nggak pernah. Ya, Tuhan bilang, malaikat buka channel 5. Ada rekamannya. Ya, jadi bapak-bapak, biar istrimu nggak lihat kau, ingat, ada CCTV-nya tuh Tuhan. Yang lebih canggih daripada CCTV manapun. Yang kedua, ada malaikat yang melihat. Yang ketiga, siapa saksi kita? Pura-pura nggak tahu. Siapa bilang yang kenceng, biasa aja. Nggak usah sambil melotot sama setan.
Ini orang-orang sini ya diam-diam tapi giliran gitu ya bersemangat ya. Saksi kita yang berikutnya itu setan. Setan bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat. Ada yang bisa lihat setan jadi? Ada loh. Orang Kristen sukanya lihat setan terus. Ya ada saudara, banyak ya. Sampai saya bilang kau ini lihat Tuhan nggak pernah, lihatnya setan terus, temenan kali ya. Saudara, kita tuh nggak bisa lihat setan, ya, tapi setan bisa lihat kita. Dan kerjaannya setan mendakwah kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang habis pelayanan di sini nyanyi, main musik, ke khotbah, lalu kau pulang kau bersinah, setan lihat, dia rekam, lalu dia datang sama Tuhan, ini loh Tuhan, pelayanmu yang mengaku-ngaku hambamu. Ya ini loh Tuhan, rekamannya. Hello. Ayo kita berjuang. Ya, pertahankan kemerdekaan yang sudah Kristus berikan itu. Makanya ayat ini berkata, karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata ada satu hal yang sangat menjadi penghambat dalam kita ini memenangkan perlombaan iman sampai pada garis akhir, yaitu apa? Beban dan dosa. Kenapa kita harus tanggalkan itu? Karena itu akan merintangi kau mencapai garis akhir. Tanggalkan ya beban dan dosa kita. Jangan bermain-main dengan dosa. Ada satu pelayan Tuhan ngomong sama saya, Bu, saya mau konseling. Kenapa? Saya ini kan WL di satu gereja. Saya diskors sekarang. Kenapa kamu diskors? Orang gereja sekarang sok suci. Saya ini padahal, Bu, jadi saya ini diajak meeting sama temen. Saya itu nggak tahu. Saya datang, ya dikasihlah alamat buat meetingnya. Ternyata itu di Kemang. Terus, ya saya datang. Ya makanya kok agak malaman. Saya nggak tahu ternyata di situ itu nightclub. Terus saya tuh ya dikasih minum lah ya. Saya minum, Bu, ya. Saya dijebak. Oh, jadi waktu kamu minum wine itu rasanya teh tawar. Kan kalau dijebak gitu ya. Nggak tahu kan rasanya. Terus akhirnya saya minum, Bu. Lagi saya minum, difoto sama temen saya. Dia iseng lah di-upload di story apa mana, ketahuan sama ketua komsel saya di gereja. Akhirnya saya diskors, Bu. Ya nggak apa-apa, memang kamu berarti ya harus menjalani skors itu. Ya gini ya, Bu, ya, orang Kristen, orang gereja itu sekarang sok rohani banget. Padahal zaman dulu Yesus itu duduk sama pelacur dan orang berdosa. Saya bilang, kau tuh jangan putar-putar balik ayat ya. Tapi nggak ada di ayat di Alkitab dikatakan, lalu pergilah Yesus ke tempat pelacuran. Itu pelacur yang datang sama Tuhan Yesus karena dia mau bertobat. Lagian zaman dulu pelacur duduk sama Yesus yang berubah pelacur. Kalau sekarang pelacur duduk sama WL atau pendeta, yang berubah siapa? Jawab. Jawab, nggak usah malu, ngomong. Sok kamu ya. Saya bilang, kau jangan putar-putar balik ayat. Zaman dulu beda, Yesus duduk sama pelacur yang berubah pelacurnya. Zaman sekarang pendeta duduk sama pelacur. Saya enggak ngomong loh ya. Untung nggak ada Pak Yosua, untung nggak ada Pak Yosua. Tapi Pak Yosua tidak pergi ke tempat begituan. Lah kalau sekarang saya bilang pelayan Tuhan itu ada kriterianya. Ya kalau kamu sudah melayani Tuhan, janganlah kau pergi-pergi ke tempat dugem-dugem begitu yang isinya ya semuanya begitu. Kau sudah harus menjadi contoh. Amin. Ya, karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya, saya pernah diajak rapat dulu Natal sama pengusaha. Makanya saya lihat rapatnya jam 9 malam. Dikasih alamat dan saya datang sama suami saya, ini kok tempat gelap ya. Saya masuk, ada cabai-cabean di situ. Ya,
Saya ke sana ada terong-terongan. Saya masuk lebih dalam lagi ada terong dicabein. Waduh, bahaya nih tempat, saudara. Ya. Saya bilang sama suami saya, ini tempat apaan, say? Suami saya bilang, ini nightclub. Lah kok kita pendeta diajak ke sini? Nggak lama datanglah pendeta-pendeta lain. Lalu pengusahanya bilang, silakan ya, kalau mau buka wine juga bisa. Ya pendeta-pendeta yang belum pernah rasa wine kali, ya buka. Saya bilang sama suami, kita pamit yuk. Kenapa? Bukan apa-apa, say. Tiba-tiba ada rahasia. Terus KTP kita diminta semua. Terus polisinya bilang, pendeta. Tanda-tanda akhir zaman. Kenapa pendeta ada di nightclub? Lalu saya pamit pulang. Pengusahanya bilang, ibu belum makan. Enggak, saya makan di rumah aja, Pak. Nanti kasih tahu hasil rapatnya apa. Saya nggak ikut rapatnya. Jangan, saudara. Di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang berikut siapa? Satpol PP. Amin. Itu juga saksi. Coba kalau kita semua ketangkep di situ, kena rahasia. Terus polisinya kenal saya lagi, Ibu Debbie Basir. Ibu saya tiap hari ikut mesbah doa ibu loh. Wah, cilaka 12 pas. Saya mempermalukan nama Tuhan, saudara. Ya ayo, kita harus sadar. Makanya tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk menang sampai akhir perlombaan. Masuk surga itu tidak gampang. Saudara masuk ke istana presiden aja tidak gampang loh. Coba besok saudara ke istana presiden, saya mau lihat bisa masuk enggak? Ya, enggak bisa. Prosedurnya itu ditanya, lu ngapain mau ke sini? Ada perlu apa? Ya, harus dengan pakaian yang rapi, dengan tujuan yang jelas. Lah kok masuk surga sembarangan? Surga itu mulia, lebih mulia dari istana presiden. Jangan main-main, saudara. Lalu dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita bisa menang sampai garis akhir waktu kita ini terus berlomba menanggalkan beban dan menanggalkan dosa dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Jangan matamu tertuju pada masalahmu. Saya tahu banyak suami saudara yang selingkuh. Banyak orang datang sama saya cerita suaminya selingkuh. Tapi kalau kau lihat terus itu, lama-lama kau stres. Amin. Nggak usahlah, saudara. Ya, lihat Tuhan saja, amin. Mungkin banyak yang disakiti oleh anaknya. Tidak usah kau terus dalam persoalan itu berlarut-larut. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa engkau untuk bahagia selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Amin. Ya, janganlah. Saya sakit hati, Bu. Kenapa? Saya dikata-katain, Bu, sama adik saya. Dikatain apa? Sini saya baca ini, Bu. Saya masih simpan omongannya dari 1 tahun lalu. Dia kasih lihat saya, ini loh, Bu. Tiap hari saya baca ini, Bu. Saya bilang, Ibu, ya makanya Ibu sakit jiwa. Iya, ibu terusin aja, lama-lama ibu gila loh. Alkitab bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan kenapa kau renungkan itu perkataan yang maki-maki kau? Memang kau dasar nggak tahu diri, udah tua gini-gini. Dia renungkan itu siang dan malam. Dia ingat, ini loh, Bu, makanya saya sakit hati tiap kali saya baca ini, Bu. Sehari 3 kali saya baca. Oh, gila kau sebentar lagi. Saya juga lama-lama stres loh dengan orang-orang Kristen ini. Masalahnya, aduh Tuhan Yesus, saya itu sampai nangis sama Tuhan. Belum pernah ada yang datang sama saya, Bu, saya punya masalah berat. Apa? Saya mau diusir karena nama Yesus, saya mau dibunuh. Belum pernah saya dapatkan.
Adanya apa, Bu? Saya mau bunuh diri. Kenapa? Pinjol. Aduh. Urusannya kalau nggak pinjol, sakit hati, kepahitan, kecewa. Terus mau konseling lagi. Saya bilang, kau kan sudah tahu jawabannya tuh. Ya, jawabannya apa? Mengampuni, sudah mengampuni. Kau konseling sama semua pendeta juga tetap jawabannya sama. Jadi lebih baik kau melihat kepada Yesus. Tapi sekarang orang Kristen itu memang masalahnya itu dicari-cari, saudara. Ya, ada orang konseling sama saya, Bu, istri saya lari. Kenapa istrimu lari? Makanya saya suruh pulang lah. Nggak mau dia pulang. Lah pasti bapak ada salah. Salahnya bapak ini apa? Ya memang sih saya sudah 2 bulan ini nggak kasih dia duit. Saya bilang, udah bagus kau nggak dikasih kopi sianida, Pak. Istrimu 2 bulan kau nggak kasih duit. Nah terus dia belanja buat makan apa? Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya bersyukur loh sama ibu. Saya tadinya mau cerai sama suami saya, nggak jadi, Bu. Saya berterima kasih waktu saya lari ke Bali, ibu yang temani suami saya terus tiap hari. Saya kaget, saudara. Siapa yang temani? Ibu. Jangan sembarang bicara ya, Bu. Saya nggak pernah loh temani suami orang. Maksudnya khotbah ibu, ngomong yang jelas. Ini ada suami saya di sini. Ya, ibu tuh kalau bicara, tolong ya. Yang khotbah saya, iya Bu, itu maksud saya. Jadi saya itu udah mau cerai sama suami, ibu tahu. Suami saya ini kasar, galak, tukang bentak, pelit. Ya, anak-anak muda di sini pacaran sama pria yang hanya bisa janji-janji. Ya, tapi janjinya itu gantung, kayak kereta gantung itu. Ya, kira-kira saudara mau nggak? Kita nikahnya kapan? Nggak usah bicara pernikahan dulu lah. Pokoknya dijalani aja dulu. Ya, pokoknya kita jalan aja dulu, nanti gampang. Ya, kita pasti berpikir ya, waduh, nggak mungkin lah saya melanjutkan hubungan dengan orang yang tidak memberi kepastian. Ya, kemarin saya baca berita, baru 3 hari menikah, istri meninggalkan suami karena baru ketahuan gajinya 3,9 juta. Dalam hati saya, kenapa dia baru tahu gajinya? Emang selama pacaran nggak dikasih tahu? Ya, bahwa gajinya hanya 3,9. Begitu menikah, langsung diputus, saudara. Baru 3 hari ditinggal. Saudara, manusia itu membutuhkan satu kepastian atau keyakinan. Apalagi urusan keselamatan. Kita membutuhkan satu jaminan yang pasti bahwa kita ini percaya sama Tuhan yang benar. Ini antara hidup dan mati kita. Makanya dikatakan bahwa negara itu menjamin hak dari setiap rakyatnya untuk memeluk keyakinan. Karena itu nggak bisa diutak-atik. Itu urusan sendiri. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak, saudara, kita ngobrol-ngobrol. Ada satu janjian lah masalah satu urusan. Saya itu bilang sama suami saya gini, dari mukanya bapak ini sih Kristen, tapi kok dia nggak kenal saya ya? Nah ini jadi pertanyaan ini. Biasanya orang Kristen yang nggak kenal saya, pertama dia nggak suka dengar firman, ya nggak? Ya berarti orang ini nggak cinta Tuhan nih, nggak suka dengar YouTube, khotbah. Ya kalau orang suka dengar firman lewat YouTube, dia pasti kenal Michael Gunawan, ya nggak? Ya dia kenal Debbie Basir, ya nggak? Bukannya mau sombong, memang agak sombong. Lalu saya bilang sama suami, kayaknya Kristen, tapi kok dia nggak kenal saya ya? Bukannya saya GR ya, saudara? Kalau ada di saudara di sini yang tidak kenal saya, berarti saudara kurang gaul dan tidak cinta firman. Loh, iya toh? Bener, ketika ngobrol saya tanya, tak tunggu dia mau sapa. Orang saya kemarin aja makan di restoran, ada ibu-ibu pakai jilbab datang loh. Dia salaman sama saya bilang, loh, ibu kenal saya? Iya, saya sering lihat ibu di TikTok. Yo, kenal tuh dia. Saya sering dengar khotbah ibu, walaupun saya muslim, Bu, tapi saya dengar khotbah ibu bagus, Bu. Oh iya, nggak minta foto ya? Enggak. Padahal saya pengen foto sama dia, saya malah yang pengen foto sama dia. Ya, lalu saudara, dia cerita begini, iya Bu. Saya tanya, Pak, Bapak ini bukan Kristen ya? Dulu. Oh, kenapa sekarang? Sebelum menikah saya Kristen, Bu. Terus sekarang? Enggak, karena saya ikut sama istri saya. Oh, saya pikir saya mau marah, ya enggak bisa tuh. Maksudnya kan di situ Roh Kudus tuh kasih hikmat sama saya gini, ya itulah banyak orang beragama Kristen, tapi mereka tidak yakin kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Coba saudara renungkan, banyak orang beragama Kristen tapi tidak yakin, tidak punya sebuah keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau ada orang pindah agama karena jodoh, karena pekerjaan, dapat hasil, ya saya nggak heran. Saya cuma bisa bilang, ya dia beragama Kristen, tapi tidak punya keyakinan kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini urusan
keselamatan loh, nggak main-main loh. Karena satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, ya, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya, dan kita perlu memiliki sebuah keyakinan siapa Tuhan yang kita percayai. Kenapa ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu saya dapat tantangan, kamu pilih keluarga atau Yesus? Kalau kamu pilih Yesus, tinggalin keluarga, jangan berharap kamu dapat apa-apa. Saya hanya bisa masuk ke kamar waktu itu dan saya bilang, Tuhan, bicara satu saja firman-Mu kepada saya, dan biar firman itu yang meneguhkan dan membuat saya percaya bahwa saya mengikuti Tuhan yang benar. Malam itu ketika saya menangis di kamar, saya buka Alkitab, saya langsung dapat satu ayat yang berkata, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Amin, saudara. Dan satu firman itu cukup membuat saya berkata, yes, aku percaya Yesus itu Tuhan. Dan saya mengikuti dia tanpa ragu. Tantangan banyak, air mata banyak, godaan untuk meninggalkan Yesus itu banyak, saudara. Tapi karena saya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, dia juru selamat bagi saya, itu yang membuat saya kuat, saudara. Dan saya mau bersaksi depan saudara hari ini. Dengar baik-baik, hari ini, saat ini, Tuhan Yesus sudah genapi semua janjinya. Dia kembalikan apa yang pernah hilang dari saya, bahkan berlipat-lipat-lipat kali ganda. Amin, saudara. Saya ingat ketika saya ada di kota Palu, waktu saya diusir dari rumah, saya di tempat kos, saya dapat penglihatan, saya berdiri di satu panggung dan ada puluhan ribu orang di bawahnya. Saya berpikir dulu, Tuhan sudah menggenapi itu lewat YouTube saya. Setiap malam saya berkhotbah yang nonton puluhan ribu. Tapi kemarin ketika ada Paskah bersama Sulawesi Tengah di Palu, ada orang Palu di sini nih, di Medina ya, panitia dia kemarin. Saudara, saya berdiri di panggung, dan itu adalah Paskah pertama yang pecahkan rekor muri, 50.000 telur Paskah. Itu dihadiri hampir 50.000 orang di lapangan. Dan saya berdiri, saya lihat ke bawah, saudara, itu lautan manusia. Waktu saya lagi berkhotbah, Tuhan itu bilang, apa yang pernah aku sampaikan oleh penglihatan dulu di tempat kosmu di kota Palu, hari ini engkau lihat aku genapi itu, dan itu di kota Palu. Tuhan menggenapinya. Saya meneteskan air mata di atas dan saya sampaikan kepada jemaat, mari punya keyakinan engkau ikut Tuhan yang benar. Yang pertama, Yesus naik ke surga memberikan sebuah keyakinan, karena bagi manusia itu buat yakin itu susah loh, saudara. Makanya banyak orang Kristen yang tidak pernah melihat mujizat dalam hidupnya. Kenapa? Karena untuk percaya Tuhan memang tidak gampang. Thomas, seorang murid Yesus, dia itu ngikut pemuritannya Yesus 3 tahun ketika Yesus ada di dunia. Yang ngajar itu Yesus. Thomas melihat dengan mata kepala bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun yang sejak lahir dia lumpuh. Thomas melihat dengan mata kepala bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Dan Thomas dimuridkan oleh Tuhan Yesus, bukan Michael Gunawan, bukan Dedi Basil yang muridkan, tapi siapa? Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya, waktu Thomas melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, dari situ pun imannya pupus. Dia nggak percaya lagi dengan semua yang dia dengar, semua perkataan-perkataan Tuhan yang pernah disampaikan. Saudara, bahkan ketika Thomas lagi ikut Yesus, saudara ingat kisah itu, tiba-tiba orang bilang, Tuhan Yesus, Lazarus yang engkau kasihi sudah mati. Lazarus sakit, tinggal di Betania, itu adalah kampung Maria, ibu Yesus. Dan daerah itu membenci Yesus karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika Yesus berkata, mari kita pergi untuk bangkitkan Lazarus dari kematiannya, Thomas berkata gini, ayo kita pergi ke Betania sama-sama, biar kita mati sama-sama di sana. Ketidakpercayaan keluar dari mulut Thomas. Ayo kita mati bareng sana. Untung bukan saya loh gurunya. Kalau saya gurunya, saya bilang, kau tidak percaya sama saya, kau keluar dari member ini, cabut membernya. Masa ikut saya nggak percaya saya? Untung Tuhan Yesus. Ternyata sekalipun Yesus yang ngajar, tidak cukup membuat orang bisa percaya, saudara. Melihat mujizat tidak cukup membuat mereka yakin bahwa Yesus Tuhan. Makanya ketika Yesus mati, mereka semua ketakutan. Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus menampakkan diri kepada mereka 40 hari. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, memberikan sebuah keyakinan kepada mereka bahwa aku ini Tuhan dan aku hidup. Lalu ketika murid-murid sedang berkumpul tanpa Thomas, Thomas sudah entah pergi kemana karena sudah dalam kekecewaan yang begitu dalam. Thomas bilang, salah aku percaya sama dia selama ini. Lalu Petrus berkata, Thomas, kita kemarin lihat Tuhan Yesus datang dan menyatakan diri kepada kita. Thomas bilang apa? Lu berhalusinasi lu, makanya lu gak bisa terima keadaan. Udahlah, kita sama-sama lihat kok dia mati kok. Ngapain sih lu gak bisa terima kematiannya? Udahlah, terima aja walaupun kita kecewa. Tapi saudara, dan Thomas berkata, sebelum aku melihat sendiri dan tanganku mencucukkan lambungnya yang berlubang itu, aku gak akan percaya. Saudara, membuat yakin manusia itu memang tidak gampang.
Tapi Yesus datang, dia bukan cuma Tuhan yang lahir, dia hidup bagi kita, dia hidup di dunia, dia merasakan semua kegelisahanmu, dia merasakan semua pergumulan kita, bahkan dia Tuhan yang mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Kabar baiknya hari ini, dia naik ke surga bagi kita, dan itu disaksikan oleh orang banyak, membuat sebuah keyakinan kepada kita bahwa dia Yesus Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Kita kemarin ke Israel, kita pergi ke gereja, di mana di tempat itu dipercaya Yesus naik ke surga, ada sebuah batu yang dianggap disitulah kaki Yesus berjejak. Saudara, dia Tuhan yang pernah ada. Makanya saudara, ya imani dong mau ke Israel sama Pak Michael, amin. Jangan langsung gini, nggak punya uang sih, bagaimana bisa? Orang pergi ke Israel itu bukan soal ada uang. Ada yang punya uang, tapi nggak bisa berangkat. Bener nggak? Ini kok mukanya, muka-muka tidak percaya ya? Saya ini loh bersaksi, saya pelayanan ke satu perusahaan. Lalu sekretarisnya bilang, Bu, enak ya, Ibu mau berangkat ke Israel ya? Saya dengar, iya. Kamu mau ikut nggak? Enggak Bu, saya ini nggak punya duit, nggak mungkin lah saya bisa pergi ke Israel. Saya bilang, kamu jangan ngomong gitu loh, ngomong amin dulu percaya, karena ke Israel itu perkenanan Tuhan. Ya udah deh Bu, amin amin amin. Bosnya datang, saya bilang, Pak, Bapak nggak mau ke Israel sama saya? Aduh saya sibuk Bu, gini-gini, tapi saya ikuti 10 orang deh karyawan saya. Langsung ditanyai pegawainya, kamu mau nggak? Hah? 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 Saya bilang, makanya saya bilang, kamu langsung lihat mujizat nggak hari ini? Oh Bu, langsung Bu, mau lihat mujizat hari ini? Pak Michael, mereka mau loh Pak. Dan itu urusan Bapak loh, bukan urusan saya. Ya, lo bener gak saudara? Ya, kita kemarin berangkat, batal 6 orang gak berangkat, sudah bayar, gak berangkat. Soalnya kita berangkat 2 hari setelah rudal 200. Memang setiap kali mau ke Israel selalu saja ada tantangan. Ya, saya tanya sama teleponnya, reschedule kan? Enggak Bu, karena kemarin itu kita kan turunnya di Tel Aviv, tapi yang lalu kan kita batal berangkat. Ini reschedule tahun lalu. Yang lalu baru mau berangkat, seminggu sebelum berangkat Hamas menyerang Israel. Jadi kita di reschedule. Tapi karena kita naik pesawat Emirates, saya sudah mencegah pakai pesawat lain karena dulu kita mau berangkat pesawat rusak toh. Gagal lagi orang mau pergi waktu itu. Ya udah kita naik Emirates aja yang tidak ada halangan. Ketika ada Hamas menyerang, pesawat kita nggak bisa, embargo dia. Saya lihat Pak Michael udah berangkat. Lalu dibilang, ini pesawat Emirates masih embargo, nggak bisa masuk Israel. Jadi, ya udah kita rubah aja, bisa nggak tiketnya dirubah? Bisa Bu, masuk lewat Jordan, transit di Dubai. Ketika waktu itu ada rudal 200, saya bilang sama suami, gimana nih? Saya nggak mau berangkat loh. Suami saya bilang, nggak bisa, kamu pembimbing rohaninya. Padahal pendeta juga manusia loh, punya rasa, punya hati ya. Tapi ya begitulah, saya nggak bisa mundur saudara. Saya tanya sama peserta, bagaimana? Ini kemarin rudal loh. Kami terserah Ibu Debbie. Kalau Ibu berangkat, kami juga berangkat. Nah, kalau nggak berangkat, uang hilang, saya juga disalahin. Jadi ya sudah, saya bilang, ya udah, saya berdoa dalam nama Yesus, batalkan Tuhan, batalkan. Tanya travel on schedule Bu, karena masuknya lewat Jordan, aman, nggak lewat Tel Aviv. Saya berdoa batalkan Tuhan. Sehari sebelum berangkat, dapat berita Dubai. Wih, banyak, puji Tuhan. Akhirnya, ada cara Tuhan membatalkannya. Saya sudah bersenang-senang saya. Saya tanya sama teleponnya, tidak jadi berangkat Kak? On schedule. Itu Dubai banjir begitu, puting beliung, anginnya apa, pesawatnya terendam, berangkat tetap on schedule Bu. Akhirnya dapat kabar Bu, nggak jadi berangkat malam ini, ditunda bulan depan, besok pagi. Emang enak, besok pagi, kenapa nggak bulan depan? Enggak Bu, besok pagi. Saya dikirimin video-video Dubai anginnya. Ada teman saya bilang, Bu, kalau pas Ibu di sana terus anginnya begitu, pesawat masuk di dalam. Aduh, ini orang-orang ini juga kadang-kadang membuat mematikan iman ya, bukannya menguatkan saudara. Akhirnya saya bilang sama suami di bandara, kalau saya minta tanda terakhir dari Tuhan, kalau sampai kita sudah di bandara, ini kaki saya sudah mau naik pesawat nih, saya dengar saja Israel menyerang Iran, aku tidak naik. Itu namanya mencobai Tuhan. Suamiku bilang, lah piye no? Keluar asli saya, karepmu mangkat to dewi. Ya, itu sudah puas kalau udah ngomong, karepmu mangkat to dewi nih, kowe wani-wani o dewi, aku mau. Begitu naik pesawat, saya duduk, saya minta wifi sama pramugari, dikasih wifi di pesawat, hidup HP saya, ting. Berita pertama teman saya kirim, Bu, berita barusan, Israel menyerang Iran. Saya bilang, Tuhan, kok yang ini toh Tuhan? Ngopo loh, aku wis di pesawat, orang iso turun Tuhan. Kok yo dapat berita begini? Kenapa enggak dari tadi waktu saya nunggu di bawah Tuhan? Tiba-tiba dia kirim lagi berita. Bu, berita lagi Bu, pesawat Emirates putar balik karena serangan Israel ke Iran. Saya tunggu-tunggu pengumuman. Para penumpang yang terhormat,
pesawat kita harus putar balik ke Indonesia, maka saya akan tepuk tangan di situ. Tidak ada pengumuman, tetap terbang tuh pesawat. Sampai di Dubai, biasanya di bandara Dubai itu bandara yang paling luar biasa kan. Ibu-ibu kalau sudah turun begitu keluar, disitulah banyak bukit pencobaan. Ada Dior ya, ada segala macam di situ. Memang bagi ibu-ibu bukit pencobaan, bagi bapak-bapak itu tembok ratapan. Apalagi kalau istri udah masuk, bapak meratap di situ. Bener ya? Tapi kali itu kita datang, pemandangannya berubah jadi tempat pengungsian sementara. Semua orang tidur di bandara, nggak ada toko yang buka. Saya baca berita, 15.000 penumpang stuck di Dubai. Saya bilang sama travel saya, bagaimana caranya kita ini, sedangkan mereka dari kemarin ini nggak terbang-terbang. Dia bilang, tenang Abu di kita. Ya udah, saya berdoa ya. Satu grup yang bareng kami dari Indonesia, mereka 20 orang mau ke Lourdes di Eropa. Sudah antri bareng nih kita tunggu boarding dari jam 2:30 sore sampai jam 12 malam. Nggak keluar boarding. Tiba-tiba yang grup sebelah bilang, ibu gimana grup ibu? Kamu gimana? Kita nggak dapat pesawat, disuruh nginep 6 hari di Dubai. Padahal travel kita di Eropa 6 hari tok. Jadi kita tinggal di Dubai. Lah terus ngapain? Nggak tahu ini bagaimana. Saya tanya sama travel saya, gimana itu kita di sana? Aman bu, 35 orang sudah keluar boardingnya. Kita terbang? Ya, besok pagi jam 7 kita langsung terbang ke Aman. Saya bilang, berdoa loh, bagasimu nyampe loh. Sampai di Aman, nggak ada bagasi. Kau beli baju Mesir, kau nari-nari begini di sana. Tidak ada baju dijual di sana. Adanya, ya, benar nggak saudara? Wah, penuh dengan benar-benar tantangan. Ya, puji Tuhan kita sampai di Aman, koper semua turun, nggak ada yang hilang saudara. Itu memang benar-benar pernyataan Tuhan. Ya, tepuk tangan. Karena saya nggak jadi pakai baju Mesir. Begitu sampai di Israel, wow, hanya kita grup yang masuk Israel. Dari Indonesia, DBTV, orang-orang yang penuh iman. Bergaya penuh iman, padahal karena terpaksa. Saudara, ya, begitu pulang, kita sampai di Dubai, ketemu lagi sama grup yang itu, Indonesia. Saya bilang, lu kalian, kok ini pulang juga bareng kita? Bu, kemarin nggak jadi, batal semua. Bukan cuma itu bu, bagasi kami hilang sampai hari ini belum ketemu. Coba saudara, ya, makanya jangan suka cari aman. Amin. Kalau kita suka cari aman, Tuhan kasih yang tidak aman. Biar saya lagi ada di bandara aman, tidak aman. Ternyata di aman pun bisa tidak aman. Tapi bersama Tuhan Yesus pasti tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab dialah saudara. Satu keyakinan. Yang kedua saudara, kita ini ketika pada waktu itu orang-orang ketemu Yesus, sebagian orang berpikir Yesus berkata dia adalah raja di Israel. Mereka berpikir secara logika Yesus akan dilantik menjadi raja, menang pemilihan, lalu mereka jadi anggota dewan. Dapat tunjangan banyak. Ternyata ada yang bertanya, Tuhan, kenapa kau nggak pulihkan? Kapan engkau memulihkan Israel ini? Kapan engkau pulihkan Israel? Tuhan bilang, kau nggak perlu tahu masa dan waktu itu Bapa yang menentukan. Yang harus kamu tahu, karena ketika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksiku. Saudara, yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Karena dia ingin memberikan Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kenapa kita perlu menerima Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh yang penuh dengan kuasa. Coba kita buka bersama, lihat ayatnya saudara. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu wow. Buka Roma pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11 saudara. Roma 8 ayat 10 dan 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang berikutnya, baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, perhatikan baik, ayat ini berkata, jika roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada di dalam diri kita, menurut saudara itu wow enggak? Itu roh yang membangkitkan Kristus dari kematianmu. Ketika roh yang berkuasa itu ada di dalam hidup kita, maka jangan engkau berkata, saya nggak bisa keluar bu dari ikatan rokok ini bu, saya tuh merokok udah 15 tahun, nggak bisa. Hello, roh itu membangkitkan Kristus dari kematian, dia juga sanggup melepaskan engkau dari ikatan rokok. Katakan, jangan engkau berkata, saya sudah homo dari dulu bu, homo saya ini udah bertahun-tahun dari kecil. Dengar baik saudara, waktu roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melepaskan engkau dari ikatan dosa, amin. Dia sanggup dan mampu.
Ketika engkau terikat dengan kenajisan percabulan, bolak-balik jatuh dalam perselingkuhan, jangan bilang, aku tidak bisa keluar dari dosa ini. Waktu engkau buka hati bagi Roh Kudus, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam dirimu, roh itu akan menginsyafkan kita dari segala dosa. Sehingga orang benar yang punya Roh Kudus, dia tidak mungkin tahan diam lama-lama tinggal di dalam dosa, saudara. Saya heran kalau ada orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, tidak bisa mengampuni mertua. Ya, biar kau pinter khotbah sebentar apapun khotbahmu, kau tidak bisa ampuni mertuamu, orang tuamu, bohong. Neraka tempatmu, kata firman Tuhan, amin. Karena Yesus berkata, orang yang tidak bisa ampuni orang itu, dia pembunuh manusia. Saudara, ternyata pembunuhan itu berasal dari kebencian yang tidak bisa dilepaskan. Ngeri. Sekarang banyak orang mengaku hamba Tuhan, turun naik surga neraka, tapi ngampuni orang tua, ngampuni mertua nggak bisa. Pembohong, kau pembohong, kata Tuhan Yesus. Ngeri loh saudara. Kita sedih hari-hari ini melihat orang bunuh orang itu begitu gampang. Kemarin kita lihat di Manado, istri dibunuh sama suami. Cuma gara-gara katanya tidur, istrinya mengigau. Nggak tahu ngomong apa. Jam 4 pagi, matanya ditusuk pakai pisau, kepalanya ditusuk, saudara, sampai mati istrinya. Kenapa orang bisa kerasukan seperti itu? Hati-hati loh, kebencian itu benih pembunuhan. Orang kalau punya Roh Kudus, dia nggak mungkin bisa benci orang. Sehebat apapun orang membenci engkau atau coba untuk menjatuhkan hidupmu, kalau kau penuh dengan Roh Kudus, saudara, Roh Kudus itu akan bicara menjadi alarm dalam diri kita. Roh Kudus jadi alarm. Suami istri, kalau engkau penuh Roh Kudus, tidak mungkin engkau marahan 3 hari 3 malam. Tidak usah angkat tangan. Saya tahu di sini banyak suami istri yang bolak-balik duduk di gereja setiap hari Minggu, tapi kau pulang, kau bisa berantem 3 hari 3 malam, gak omongan. Coba angkat tangan, saya baptis ulang di Lumpur Lapindo. Ngeri sekali di orang Kristen, saudara. Ya, ngeri. Mertua nggak bisa diampuni. Ya, nggak mau memulihkan hubungan, sama ipar nggak bicara, ya sama tetangga nggak omongan, apa sedikit sudah kepahitan. Makanya benar Yesus bilang, siapa yang membenci sesamanya manusia, dia adalah pembunuh manusia. Pembunuh, saudara. Dan seringkali kita tidak menyadari. Ya, saya nih loh, ya berantem sama suami. Siapa bilang saya nggak berantem sama suami saya? Berantem. Tapi kalau engkau berantem, jangan sampai kau buat dosa. Buat dosa artinya apa? Mulutmu ini keluar kata-kata kotor. Yang kedua, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum padam. Orang kalau punya Roh Kudus, jangankan sampai matahari terbenam. Dari pagi sampai 1 jam aja, ini hati sudah begini. Hatimu tuh nggak beres loh. Kau lagi marahan loh sama suamimu, kau marahan loh. Jadi kita nggak mungkin bisa bermusuhan satu rumah, nggak mungkin. Saya nih ya, salah paham dengan suami, saya mau khotbah. Roh Kudus ngomong, mau khotbah. Tapi tadi pagi jengkel sama suaminya. Saya WA suami saya, tadi pagi aku jengkel loh sama kamu, ini aku mau khotbah, sorry ya, aku minta maaf, biar aku tetap dalam perkenanan Tuhan. Dia balas, cuma gitu aja loh, biasa aja keles. Loh tapi kan kita, loh bener, kadang-kadang hal yang biasa, waktu ada Roh Kudus itu menjadi luar biasa. Tapi kita belajar, anak muda, kalau engkau punya Roh Kudus, engkau gak akan mungkin nonton film porno dan menikmatinya berjam-jam. Dengar baik, orang yang masih betah hidup dalam dosa, berarti rohmu mati, saudara. Dan engkau tidak membiarkan Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Kalau ada orang masih suka dugem, lalu dia bilang, ya dugem kita kan cuma gitu-gitu, nggak ngapa-ngapain. Saya mau bilang, kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, roh itu akan menjadi alarm dalam diri kita, saudara. Kita tidak akan betah melakukan dosa, kita nggak akan betah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Karena itu hari ini dengar baik, Yesus bilang, lebih baik kalau aku pergi, supaya roh itu datang padamu. Karena kalau aku tidak pergi, dia tidak akan dikirim kepadamu. Kita bersyukur hari ini Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus diberikan bagi kita, amin. Alkitab berkata, Roh Kudus itu materai yang diberikan Bapa kepada kita. Saudara, kalau materai itu berarti, kalau tidak ada itu tidak sah. Yang terakhir, saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Kita lihat bersama ayatnya, Yohanes, Injil Yohanes, saudara, kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu. Lalu dikatakan apa? Supaya apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada. So sweet nggak Tuhan Yesus? Dia tuh selalu pengen bareng-bareng saudara dan saya loh. Saudara, saya punya temen
ya di Amerika. Ketika waktu itu dia ajak kami ke Amerika, saudara, pelayanan sama jalan-jalan. Dia ada di Indonesia, tapi dia pulang duluan, cuma beda 4 hari. Saya bilang sama dia, Pak, Bu, kenapa Bapak Ibu pulang duluan loh, cuma beda 4 hari, kenapa nggak bareng kita aja? Kan seru kita terbang bareng-bareng. Dia jawab, saya juga sih pengennya gitu, Bu. Pengen banget saya terbang bareng Ibu, tapi kenapa kami harus pulang duluan? Karena saya pengen menyediakan tempat bagi Ibu dan Bapak. Segala sesuatu kebutuhan Ibu sama Bapak, kita pulang dulu untuk menyediakannya supaya Bapak Ibu datang, semuanya udah beres. Saudara, itu yang ngomong gitu sama saya manusia loh. Saya seneng. Oh, berarti dia benar-benar mempersiapkan buat kami. Ini yang ngomong hari ini sama kita siapa? Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Aku pergi dulu untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Saya mau tanya sama saudara, apa hal yang paling ditakuti oleh manusia di dunia ini? So, tolong jawab. Yang paling ditakuti apa? Yang paling saudara takuti di dunia ini apa? Nggak usah pura-pura. Kematian. Semua orang takut dengan kematian, ya. Banyak orang takut dengan kematian. Kenapa, saudara? Karena belum ada kepastian. Tapi Yesus memberikan sebuah kepastian bagi kita. Aku pergi supaya aku menyediakan tempat bagimu. Kematian itu paling ditakuti oleh semua orang. Tapi kenapa banyak orang tidak mau membicarakannya dan mempersiapkannya, saudara? Saya tuh ketemu teman di Jakarta, di salah satu acara pemakaman. Dia bilang sama saya gini, itu pemakaman mewah di Jakarta. Bu, saya sudah punya lubang satu keluarga di sini 5 orang. Oh, jadi Ibu sudah beli ya investasi lubang kubur? Itu di tempat yang paling atas, yang paling mahal, kayaknya 1 eman harganya. Saya bilang kalau dibeli di situ berarti langsung ke surga ya, di kuburan, karena itu tempatnya mahal, saudara. Lalu saya iseng tanya, berarti Ibu sudah punya lubang satu keluarga? Sudah. Kapan masuk, Bu? Marah dia, marah. Ibu tuh nggak boleh bicara gitu. Lo biasanya orang sudah siap lubang, berarti siap masuk toh. Orang kan kalau beli rumah pengen cepet-cepet dihuni toh rumahnya toh. Benar nggak, saudara? Ya, saya bilang sama dia gini, Bu, jangan hanya siapkan lubang. Orang Kristen harus mempersiapkan hidup kematian itu bukan beli lubang kubur. Itu lubang kubur 1 lubang 1 M. Kau kasih buat pendeta-pendeta di desa, hidup dia. Daripada kau buat investasi lubang kubur. Dan yang paling parah, udah beli lubang tapi belum siap masuk. Lucu tuh, saudara, lucu loh ini manusia-manusia zaman now itu. Ya, saudara, kematian adalah hal yang pasti akan datang, tapi juga yang pasti kita nggak tahu kapan itu datang. Amin atau amin? Satu hal adalah kita harus mempersiapkan diri kita, tapi kita bersyukur Yesus satu-satunya Tuhan yang berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapakku itu banyak tempat. Saya satu kali naik pesawat ke Kalimantan, duduk di sebelah seorang ibu. Saya pengen ngobrol sama ibu ini, saya kasih dia permen. Bu, mau permen nggak? Oh iya mau. Mbaknya mau kemana? Ya kita kan pesawatnya mau ke Kalimantan kan sana. Oh iya. Kerja di mana, Mbak? Saya bilang, Ibu coba tebak saya kerja di mana? Ya kayaknya sekretaris ya. Ini mengejek ibu itu. Dia udah lihat body begini, masa sekretaris, saudara? Nggak usah tepuk tangan Pak Michael. Ini Pak Michael terlalu kurus nih, jelek ya saudara ya. Oh, dengar jemaat lu jelek nggak? Bagus, agak berisi kan? Oh, semua loh Pak, ini apa kata jemaat? Saya tuh lihat, nih kok ada opa-opa tua kuat dari GCS ya. Ternyata Pak Michael, saudara, kurus sekali dia ya. Nanti kasihan loh jemaatnya, dipikir tuh jemaat nggak kasih makan gembalanya ya. Agak-agak gendutan nggak Pak ya, yang penting sehat, jangan terlalu kurus ya. Nah saya diejek sudah, Ibu kayaknya sekretaris. Aduh Bu, please ya, jangan usah ngejek saya Bu, ini body saya begini, dibilang sekretaris apaan ya? Biasa sekretaris itu kurus, kecuali Ira sih. Ya, tapi gini-gini ngangenin loh Ira ini ya. Lalu saya bilang, enggak Bu, saya itu bukan sekretaris, tapi saya kerja di perumahan. Saya ini marketingnya, rumahnya mewah, wah. Oh iya Bu, di mana itu? Saya bilang, di sana masih banyak kafling Bu, tapi penghuninya masih sedikit. Di mana Bu? Di surga. Dia langsung bilang, ya Allah. Takut saudara begitu dibilang begitu. Ya Allah, iya Bu. Ya, lalu saya cerita sama dia. Saya bilang semua orang harus mempersiapkan kematian. Loh kayak kita gini Bu, di pesawat. Kalau terjadi apa-apa kan kita mati Bu. Apakah Ibu yakin kalau Ibu mati masuk surga? Dia bilang, aduh jangan begitu. Saudara, syarat mati itu bukan harus tua. Ya, juga syarat mati bukan sakit loh, bukan sakit. Banyak orang sehat-sehat tiba-tiba mati. Ya, banyak orang yang masih muda. Hari-hari ini anak-anak muda umur 21 tahun kena stroke. Saya punya anak, punya teman SMA cuci darah gagal ginjal.
Kenapa? Anak-anak muda zaman now ini, kasihan hidup mereka. Makanannya itu banyak, manis-manis, ke kafe segala macam, tidurnya jam 2 malam. Iya nggak ibu-ibu, anak yang punya anak muda sekarang? Itu rusak semua organ dalamnya, saudara. Matinya pada cepet, ya. Tapi saudara, persoalan mati itu kan urusannya Tuhan. Yang terpenting sekarang kita ini mesti menyiapkan hidup. Nah, Yesus berkata, aku pergi dulu, tak siapkan tempat bagimu. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena Alkitab bilang mati itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi ada syaratnya untuk menempati rumah di surga. Coba saudara pergi ke perumahan Citraland, saudara lihat yang masih kosong di sana ada, terus saudara masuk aja gitu tinggal. Diusir enggak? Diusir. Nah, Yesus memang menyediakan tempat bagi kita, tapi ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau saudara tidak mengikuti syaratnya, maka kita tidak layak untuk masuk di sana. Nah, syaratnya apa, saudara? Kita lihat bersama yuk. Saya pengen saudara kita semua mempersiapkan diri agar Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua ini dikenal, saudara, ya. Jangan sampai ya Tuhan Yesus datang lalu kita ini tidak dikenal. Sayang sekali, maka kita menyia-nyiakan, saudara, ya, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita lihat bersama, saudara, bagaimana supaya kita ini layak untuk menerima kedatangan Tuhan kembali. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. 1 Tesalonika 4 ayat 17, 1, 2, 3. Sesudah itu, kita yang masih tinggal akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita sudah mati sekarang, kita akan dibangkitkan pada hari Tuhan Yesus datang. Kalau kita belum mati, maka kita yang masih hidup akan melihat dia datang di awan-awan. Karena waktu itu malaikat berkata, seperti engkau melihat Yesus naik hari ini, engkau juga akan melihat dia turun dari langit kelak. Kalau kita sudah mati, ya kita akan dibangkitkan bersama-sama. Lalu yang kedua, saudara, mari lihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, saudara. Ini yang harus kita lakukan supaya kita memenuhi syarat dan ketentuan untuk menempati rumah di rumah Bapa. Ayat 12 ayat 14 ya, berusahalah apa? Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi syaratnya yang pertama tadi berdamai, jangan ada musuh. Ya, apalagi mertua sendiri, mama sendiri dimusuhin, saudara. Dikatakan berdamai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Apa yang harus kita kejar? Bukan harta, bukan uang di dunia ini, tapi kita harus mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, ketemu aja nggak bisa, apalagi tinggal bersama-sama Kristus. Lanjut, saudara, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, cepat saja. Dikatakan di sana demikian. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23. Semoga apa? Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi saudara yang mari kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan supaya tubuh, jiwa, roh kita tidak bercacat celah. Menyambut yang terakhir, saya undang para imam musik maju. Wahyu 22 ayat 7. Ya, kita lihat bersama, saudara. Sesungguhnya apa? Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini. Ayat 12, kita lihat ayat 12. Lanjut ayat yang ke-12, Wahyu 2. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Terakhir ayat 20, masih di Wahyu 22 ayat 20. Baca bersamaan, saudara baca ulang di rumah pasal ini. 1, 2, 3 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, aku akan datang. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan hari-hari ini saudara dan saya sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Marilah kita menjaga hidup kita tetap kudus supaya kita juga layak untuk menempati rumah kita di rumah Bapa. Kita bangkit berdiri bersama, saudara. Kita naikkan pujian tadi ketika Roh Kudus ada di sana bersama-sama kita. Maka tidak ada perkara yang mustahil. Dia melepaskan setiap dosa kita. Dia melepaskan yang terbelenggu. Dia Roh Kudus yang akan memberi kemenangan demi kemenangan. Dulu beta jauh dari Yesus.